Patrick Kluivert enggan membahas masalah sebelumnya yang diduga terkait perjudian dalam sepak bola. Sudah tidak bisa ditutup-tutupi bahwa Patrick Kluivert memang pernah ada kasus perjudian tahun 2011. Dari channel YouTube Najwa Shihab, Shihab meminta kepada Kluivert untuk klarifikasi masalah perjudian tersebut. Beberapa penggemar sepak bola Indonesia sedang memperbincangkan isu perjudian Anda tersebut. Apakah Anda bisa menjelaskan? Lalu Kluivert menjawab, saya di sini fokus untuk melatih timnas Indonesia, tidak perlu memperhatikan hal-hal semacam itu. Namun Najwa Shihab meminta lagi untuk dijawab, tapi ini masalah yang perlu dibahas. Kluivert kemudian menjawab, saya setuju dengan Anda, tapi tidak ada penjelasan untuk pertanyaan seperti ini. Tidak ada yang perlu diklarifikasi, kata Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu. Kali ini saya akan membahas tentang pelatih timnas hari ini, yaitu Patrick Kluivert. Di mana saat diwawancarai oleh Najwa Shihab ditanya, apakah Anda pernah terlibat judi sepak bola di tahun 2011? Nah, pelatih ini tidak bisa menjawab, dan ini membuat kita menimbulkan kekhawatiran, was-was. Jadi ini juga berbahaya kepada persepak bolaan Indonesia, terutama timnas di kualifikasi Piala Dunia ini. Ini kita khawatir saja, jangan-jangan nanti dijadikan sebuah kesempatan dan ini bisa bekerja sama dengan para mafia-mafia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Seperti apa wawancara Najwa Shihab dengan pelatih tersebut. Coba kita simak bersama-sama ya. The decision to replace Shin Tae-yong as the head coach has caused a public debate here and also an uproar on social media. Yeah. Are you aware of that? Will the new coach give more playing time to the local players in the next upcoming games? I also want to clarify past news reports on your alleged involvement in football betting debts in 2011-2012. Would you care to explain that? Oke, ada yang ngirim video TikTok dari @bolabarbar. Indonesia kalah karena Patrick Kluivert pasang judul. Jadi ada website bandar besar. Di situ diperlihatkan Indonesia diukur 2 saat melawan Australia. Nah, dengan keadaan seperti ini sangat menguntungkan pihak bandar jika Indonesia dikalahkan dengan skor yang banyak. Namun, jika Indonesia berhasil menang, maka akan merugikan bandar yang besar. Hal ini mengingatkan kita ketika Shin Tae-yong dipecat usai mengalahkan Arab Saudi, yang dimana pada saat itu bandar memihak utuh Indonesia kalah, tapi Shin Tae-yong sangat berani menolak tawaran bandar tersebut dan Shin Tae-yong berhasil memenangkan pertandingan. Berbeda ini dengan terlalu Kluivert yang diketahui suka main judi bola. terlalu mengangan-angan dan berandai-andai ya, jadi no comment. Gua nggak menyetujui. Biar kalian mendengarkannya secara jelas. Karena bagi saya teman-teman, ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan bagi timnas Indonesia, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa timnas Indonesia sekarang ini diisi oleh pemain-pemain yang istimewa. Karena pemain-pemain tersebut mayoritas bermain di Eropa dengan permainan standar tinggi, atau yang selalu saya katakan permainan standar Eropa. Artinya dengan begitu banyak pemain mewah yang punya skill tinggi, tidak pantas tim nasional Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 malam hari ini. Jujur saya tidak emosi sama sekali, cuma saya sangat amat sedih melihat skor lain tadi. Ya kan, skor akhir 5-1. Terakhir kali Indonesia kalah di kualifikasi Piala Dunia dengan skor telak ini adalah pada saat melawan Irak. Di kandang Irak dengan skor 5-1. Tapi saat itu materi pemain dari timnas Indonesia beda total. Sekarang kita punya materi pemain yang sangat bagus, tidak perlu diragukan. Dan poin lainnya, Australia tidak full tim, bos. Australia tidak full tim. Inilah saat yang paling tepat bagi timnas Indonesia untuk menang di kandang Australia. This was the perfect moment. Saya juga punya kekurangan, Shin Tae-yong punya kekurangan, Patrick Kluivert punya kekurangan. Persis Pak, tetapi Iya, kan? kekurangan dan kelemahan ini cukup vital dipandang oleh para pencinta bola. Itulah yang namanya kita komplekkan sebagai sebuah tim. Nggak bisa ngeliat secara individu. Saya juga nggak mungkin sukses hari ini karena Erick Thohir loh. Karena tim saya yang disupport gitu. Questionnya adalah dia adalah brand judi, komunitas judi internasional. Dan kemarin kan udah dibicarakan sama lawyernya, udah disampaikan bahwa sebagian ini sebuah frame apa itu ada semua jawabannya gitu. Nanti Patrick datang silahkan ditanya langsung gitu. Tapi jangan kita menjadi bangsa yang menjadi setting bahwa oh ini udah pasti gagal.
Benernya juga kan apa yang disampaikan oleh Shin Tae-yong bahwa ya memang sayangnya kurang persiapan dan man to man-nya ini loh kurang. Betul. Jadi saya gini, kita sebenarnya Australia ini main sama seperti ketika bertemu Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Shin Tae-yong kemudian mempelajari, biarkan Australia menyerang. Jangan Australia menunggu kita bikin kesalahan, dia baru menyerang. Karena Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia. Dan itu dilakukan dan Shin Tae-yong berhasil. Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia. Maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor 2 melawan Australia setelah kita pernah kalah 6-0 pada 1973. Komposisi pelatih tim nasional kita yang ada saat ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Kegagalan naturalisasi enggak? Perbanyak naturalisasi juga tidak menjamin kita akan berprestasi juga gitu. Skuad yang paling mewah. Ya mungkin kita memang dilarang bermewah-mewahan. Harus yang sedang-sedang saja. Efisiensi. Kita terlalu hedon nih. Ya kan? Apalagi ini kan bulan Ramadan. Kita nggak boleh flexing-flexing. Kita harus rendah hati. Mungkin itu salah satunya kita dilarang bermewah-mewah. Itu benar tuh kata Pak Ustadz tuh. Bener ya. Jadi tausiah Ramadan ya. Mungkin kayaknya kalau main bola ini kan nggak kayak main game PS ya. Jadi pemainnya bagus belum tentu juga langsung menang. Iya nggak sih? Betul. Tapi kalau saya penonton sepak bola tapi tidak seperti legend-legend yang ada di tengah ini, teman. Yang saya lihat tadi ada dari strategi Patrick Kluivert adalah ada beberapa pemain yang tidak biasa ditempatkan di posisi sebelumnya, apalagi di posisi klubnya. Contohnya Kelvin Verdong yang tadinya di fullback, waktu terakhir lawan Arab dia counter attack menghasilkan gol kedua Marcelino. Itu tidak di posisinya di babak pertama, dia main di gelandang. Terus ada Mads Hilgers, yang mungkin di klubnya yang tidak terbiasa main dengan 3 back. Ada Jay Eaton juga yang tidak terbiasa di klubnya main dengan defensive line yang begitu tinggi. Makanya gol-gol Australia semuanya menurut saya karena itu. Karena ya tadi kalau kita butuh waktu adaptasi, ya memang. Tapi kenapa seorang Patrick Kluivert tidak bisa membaca itu? Pemain yang bahasa yang paling rame Bang David adalah Kluivert tidak hoki. Ini apa lagi ya, Allahu Akbar, astagfirullah. Maaf ya, yang pertama, ya ampun, nih Pak Nurdin Halid diundang lagi, dikasih panggung lagi. Di iNews bikin acara ngundang ini pada nih ya, Piala Dunia harga mati, Kluivert bisa, tapi diundang isinya Bung Toel ya kan, Nurdin Halid ya kan. Nurdin Halid bilang intinya kemenangan Indonesia atas Arab Saudi tidak ada campur tangan STI sama sekali, hanyalah para pemain. Gimana sih? Di acara ini kita punya Bung Pangeran Siahaan yang jenius, benar-benar master class dari Pangeran Siahaan. Statementnya pun sangat-sangat bagus yang bilang kalau supporter sepak bola adalah pihak paling tulus. Bayangin aja mau kalah mau gimana, ya udah tetap aja lanjut nonton kok, dukung timnas. Terus nih ya si Toel lagi nih, kemarin dia ngomongin STI cocoknya jualan. Tadi ada yang nanya, ya dia nggak bisa jawab dengan jelas, dia muter-muter. Intinya dia cuma bilang itu apa sih, cuman omongan ringan aja, lah enak banget lo ngomong. Terus ini hostnya juga sempat ada pertanyaan konyol banget. Mendingan lihat Indonesia lolos Piala Dunia 2026, apa Indonesia nggak lolos tapi ada pemain lokal? Pertanyaan macam apa itu? Intinya gue bingung sih sama acara kayak gini. Nih gue bingung nih, ini Bung Toel nih, makin banyak koar-koar dia, makin diundang sana-sini. Nggak sana-sini sih sebenarnya, hanya beberapa stasiun TV yang ngundang dia. Mana dia juga sempat diundang ke podcast lagi. Kalian udah lihat belum? Aduh aneh banget. Gimana tanggapan kalian? Yuk kita komen. Let's go! Udah aja pecat aja tuh pelatihnya. Bagusan Shin Tae-yong. Lihat aja itu. Udah 3-0. Bang, wow banget dah. Kok itu pada nonton semua itu. Indonesia pemainnya pernah nonton semua. Alah. Few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jair Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Saya pun nanti akan mendukung siapapun pelatih tersebut yang nanti baru yang akan masuk, pasti saya akan mendukung karena saya ingin pelatih baru tersebut bisa juga mempertahankan progres yang sedang berjalan. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang tidak sesuai
Baik, itulah sahabat-sahabatku semuanya. Jadi ini betul-betul mengkhawatirkan kita dari beberapa skandal kasus pelatih Patrick yang sekarang ini yang melatih timnas ini memang begitu banyak kasus. Tapi yang bikin kita khawatir adalah berhubungan dengan perjudian sepak bola dan Indonesia, khususnya di lingkaran timnas ini banyak sekali para mafia-mafia yang bermain. Nah ini kan bikin kita was-was saja ini, karena banyak pengamat yang sudah mencurigai bahkan juga punya rasa kekhawatiran sehingga sekelas Najwa Shihab pun pada saat mewawancara tidak mempersoalkan secara kepelatihan bagaimana nanti strateginya, tapi yang ditanyakan adalah kasus skandal judi sepak bola. Ya, mudah-mudahan itu semua masa lalu dan hari ini beliau pelatih Patrick ini sudah berada di sini dan menjadi coach timnas Indonesia. Mudah-mudahan itu masa lalu, masa sekarang betul-betul ada niatan untuk memajukan, meningkatkan persepak bola di Indonesia. Kita terlepas dari 5-1 kemarin musuh Australia. Mudah-mudahan untuk pertandingan berikutnya bisa lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Salam semangat gitu ya.